Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabat Rumah Motivasi. Alhamdulillah sahabat Rumah Motivasi sekalian, bertemu kembali dengan saya Agung Budi Santoso, founder dari rumahmotivasi.com. Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang membuat kita merubah hidup kita, yang membuat kita berhasil mengarungi hidup kita bahkan dunia dan akhirat. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau saya kasih pertanyaan, pilih kekayaan di dunia atau surga? Nah, terkadang sebagian dari Anda menjawabnya adalah, saya pilih surga. Karena memang kita menginginkan itu semua, surga. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika sebagian orang mereka menginginkan surga, sebagian orang lagi menginginkan dunia. Dan Allah SWT di dalam Al-Quran mengajarkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi ternyata kita diajarkan untuk di dunia hasanah, terbaik. Dan di akhirat terbaik. Dan dihindarkan dari siksa api neraka. Nah, berawal dari itulah maka hari ini kita akan belajar tentang mindset millionaire. Bagaimana kita punya sebuah mindset bahwa kita bisa sukses di dunia, sukses di akhirat, dan jauh dari api neraka. Nah, baik Bu sekalian. Ternyata kalau kita melihat sebuah penelitian di muka bumi ini, ternyata uang yang beredar di muka bumi ini 50%-nya dikuasai hanya 1% orang saja. Jadi hari ini dunia itu ada 7 miliar orang. Dan ternyata yang menguasai 50% uang itu hanya 1% saja. Jadi hanya 70.000 orang saja. Dan luar biasanya lagi, 90%-nya dikuasai oleh 5% orang saja. Sehingga ternyata 95% orang di dunia hanya memperebutkan 10% uang yang beredar saja. Nah, sekarang pertanyaan saya. Anda pilih menjadi 5%-nya atau 95%-nya? Saya sudah tahu jawaban Anda. Pasti Anda berkeinginan untuk memilih yang 5%. Nah, oke, kalau Anda memilih yang seperti itu, tepat sekali Anda berada di sini karena saya akan mengajarkan bagaimana caranya Anda berada di 5% orang yang menguasai 90% orang beredar. Siap Bapak sekalian? Baiklah. Nah, ternyata jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah buku yaitu Profit, Power, and Passion. Penelitiannya apa? Apabila semua uang di muka bumi ini dibagikan rata kepada semua orang. Jadi Anda terima uang rata semuanya. Ternyata setelah 5 tahun kemudian, yang kaya kembali kaya dan yang miskin kembali miskin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang miskin begitu terima uang, maka mendadak mereka menjadi sangat konsumtif, sehingga mereka tidak berpikir jangka panjang. Mereka hanya berpikir bagaimana saya harus menghabiskan uang ini, bagaimana saya menikmati uang ini, bagaimana saya bisa merasakan kebahagiaan karena selama ini aku tidak bahagia, misalnya kurang uang dan segala macam. Dan ternyata hanya 5%-nya saja yang akhirnya mendadak kaya lagi. Kenapa mereka menjadi kaya? Karena mereka berpikirnya berbeda. Nah, hari ini saya akan mengajarkan itu. Bagaimana caranya agar Anda punya mindset millionaire? Oke, jadi saya akan mengajarkan bagaimana caranya Anda bisa mempunyai tidak hanya mindsetnya saja, tetapi Anda benar-benar kaya, Anda benar-benar sukses. Oke? Kenapa? Karena terkadang orang bilang, cari yang halal saja susah, apalagi yang haram. Nah, itu sudah mindset. Kalau Anda punya mindset seperti itu, saya yakin Anda juga akan kerepotan untuk menjadi kaya. Nah, sekarang ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu tidak menjadi kaya. Yang pertama adalah dia tidak ingin kaya. Iya, tidak ingin kaya ya. Oke, nanti kita bahas.
Bahkan dia tidak mengizinkan dirinya kaya. Wow, ada juga orang seperti itu ya. Woi. Atau jangan-jangan kita punya mindset seperti itu di dalam bawah sadar kita. Nanti kita bersihkan, oke? Yang kedua adalah mereka tidak yakin bisa kaya. Jadi, bisa nggak ya aku kaya? Mungkin nggak ya? Aku kan dari orang miskin. Nah, nanti kita akan bahas. Yang ketiga, mereka mempunyai aktivitas yang salah untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses. Saya ulang sekali lagi. Yang satu, dia bahkan tidak punya keinginan untuk kaya. Loh, kok ada Pak orang seperti itu? Ada. Contohnya begini. Nanti kalau aku kaya, banyak orang yang datang padaku minta uang. Nanti kalau aku kaya, nanti aku akan sibuk. Nanti kalau aku kaya, aku akan sibukkan harta sehingga aku lupa zikir. Jangan-jangan aku nanti gak masuk surga. Orang kaya itu sombong, orang kaya itu licik. Sehingga akhirnya dia menolak untuk jadi kaya. Jadi itu contohnya. Kalau Anda tidak punya keinginan seperti itu, Anda bilang orang kaya itu licik, orang kaya itu sombong, orang kaya itu mendapatkan cara kayanya itu dengan cara-cara yang tidak wajar. Misalnya ada yang bilang pakai dukun lah, ngepet lah, dan lain-lain. Nah, kalau Anda mempunyai pikiran seperti itu, maka Anda tidak bisa menjadi kaya. Karena diri Anda tidak mau menjadi kaya. Atau Anda bilang, uang akar masalah. Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Dan yang kedua adalah, Anda tidak bisa yakin atau Anda tidak yakin untuk jadi kaya. Kok bisa Pak? Iya, misalnya nih. Kenapa orang miskin itu tetap miskin? Dan kenapa orang kaya itu anaknya jadi kaya? Karena orang miskin bilangnya begini kepada anaknya. Nah, kamu tuh orang miskin. Jangan macam-macam. Sedangkan anaknya orang kaya bilangnya begini. Nah, di darahmu itu mengalir darahnya orang kaya. Maka ketika dia seperti itu, maka anak-anaknya akan berpikir, nggak mau dia bisnis eceran, nggak mau dia bisnis kecil-kecilan. Dia akan berpikir, aku nih orang kaya. Dia harus cari perusahaannya sekali gebret, kaya, cepet kayanya. Ada nggak seperti itu? Ada. Halal atau haram? Halal juga banyak. Tidak perlu khawatir. Banyak sekali perusahaan halal yang dalam waktu sebentar Anda bisa jadi kaya raya. Oke? Yang ketiga adalah ketika seseorang itu melakukan action, tindakan yang salah. Nah, maksudnya tindakan yang salah itu bagaimana? Kenapa dia tidak bisa jadi kaya? Karena dia sudah punya keinginan, keyakinan, tapi tindakannya kurang tepat. Contohnya, dia punya sebuah bisnis. Bisnis apapun, apakah itu bisnis jasa, bisnis produksi, atau bisnis apapun lah. Di muka bumi banyak sekali bisnis. Nanti kita akan bicara di sesi-sesi berikutnya tentang bagaimana memulai bisnis yang tepat buat kita. Nah, ketika dia ingin memulai bisnis, ternyata dia melakukan tindakan yang kurang tepat. Apa itu kurang tepat? Baik, jadi melakukan tindakan yang salah itu contohnya adalah ketika dia ingin memulai bisnis, dia pilih sebuah bisnis, tapi kemudian dia tidak belajar dari yang nomor satu. Nah, ketika dia tidak belajar dari yang nomor satu, maka dia tidak bisa menjadi nomor satu. Contohnya, dia memulai bisnis jualan. Ketika dia punya mindset, aduh aku belajar ada kepada orang yang di pinggir jalan. Dia punya misalnya walaupun misalnya pecel lele misalnya ya. Anda belajar di pecel lele pinggir jalan. Maka bisa diyakini bahwa dia nanti juga akan buka pecel lele di pinggir jalan, ya kan? Nah, tetapi bisa nggak ketika Anda juga belajar kepada seorang pemilik pecel lele yang bentuknya restoran, yang cabangnya di seluruh Indonesia, maka Anda juga akan meniru seperti itu. Nah, pilih mana? Pilih belajar yang di pinggir jalan atau yang punya restoran dan cabangnya di mana-mana? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Nah, itulah tindakan yang benar. Jadi, yang lebih bagus yang kita lakukan, 3 tindakan yang harus kita lakukan adalah kesimpulan dari yang 3 tadi, Anda harus melakukan think in the certain way. Yang kedua, feel in the certain way. Dan yang ketiga, act
in the certain way. Jadi Anda berpikir dengan cara yang benar. Yang kedua, merasakan, meyakini dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, action yang benar. Baik, kita perdalam satu persatu. Think in the certain way. Maka Anda harus mempunyai pikiran bagaimana Anda bisa sukses. Bagaimana Anda mempunyai keinginan untuk sukses. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melihat bahwa apa yang ada di muka bumi ini, itu dia akan selalu dibuat 2 kali. Apa maksudnya 2 kali? Iya. Pertama, di pikiran seseorang. Yang kedua, diwujudkan dalam kenyataan. Contohnya bangunan yang di belakang saya ini. Pasti dipikirkan dulu oleh seseorang, kemudian diwujudkan oleh seseorang juga. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi semua kita mulai dari pikiran kita. Oleh sebab itu, maka cara yang pertama untuk mindset milioner ini adalah Anda harus fokus, Anda harus pikirkan apa sebenarnya yang Anda inginkan. Rumah seperti apa yang Anda inginkan, mobil seperti apa yang Anda inginkan, keluarga seperti apa yang Anda inginkan. Kehidupan spiritual seperti apa? Kehidupan spiritual seperti apa yang Anda inginkan? Nah, itu Anda yakini bahwa Anda akan bisa mendapatkan seperti itu. Seperti doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi aku ingin yang terbaik di bumi ini. Terbaik rumahnya, terbaik kendaraannya, terbaik spiritualnya, terbaik keluarganya, bahagia hatinya. Dan Rabbana fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun semua kehidupan dunia saya ini akan membawa ke akhirat saya jauh lebih baik. Karena sedekah saya terbaik, berbagi saya terbaik, ilmu saya terbaik, saya kasih ilmu terbaik. Sehingga dosa-dosa saya terhapuskan dengan cara-cara membagikan sedekah, kemudian kebaikan spiritual yang saya lakukan, sehingga wakina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Yakini itu dalam diri kita, syarat pertama untuk mindset milioner. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda bangun impian Anda. Nah, dalam impian ini Anda harus namanya Smart dream. Apa itu smart dream? Smart itu adalah singkatan. S-nya yang pertama adalah spesifik. Apa itu spesifik? Artinya bahwa kalau Anda hanya bilang, aku harus jadi orang sukses, otak bawah sadar Anda tidak ngerti apa itu sukses. Saya harus jadi orang soleh, otak bawah sadar Anda juga tidak tahu apa itu soleh. Nah, spesifiknya apa? Soleh itu adalah kalau saya tilawahnya 1 juz sehari. Saya sudah hatam 30 juz. Saya sudah hafiz. Saya sudah hafiz 30 juz. Itu mungkin menurut Anda. Bahkan Anda boleh. Kalau Anda tidak punya keyakinan bahwa Anda hafiz Quran, di usia berapapun Anda, maka Anda nggak bisa hafiz Quran. Itu tadi, saya nggak mungkin kaya. Saya nggak bisa hafal Quran. Anda boleh buktikan. Kalau Anda usianya 45 tahun seperti saya, bisa nggak hafiz Quran? Kalau saya tulis, saya bisa, insya Allah saya bisa hafiz Quran. Jadi, itu impian yang harus Anda tulis. Spesifik, smart. Oke, itu kalau Anda tulis soleh. Kalau Anda tulis kaya, kaya seperti apa? Punya rumah seperti apa? Punya mobil seperti apa? Jangan-jangan Anda bilang, wah nanti kalau aku punya mobil mewah, nanti aku dikira orang sombong. Nah, kalau yang kayak begitu berarti Anda belum zuhud. Kalau yang namanya zuhud itu adalah Anda tidak melihat derajat. Anda mau di bawah, mau di atas paling atas, Anda mau hidup mewah, Anda mau hidup di bawah, semuanya tidak dipegang sama hati, dipegang sama tangan. Gak ada derajat. Anda bisa hidup mewah, Anda tiba-tiba bisa hidup di bawah tanpa apa-apa, begitu.
Bahkan ketika Anda punya uang, Anda mobil, tiba-tiba Anda sedekahin mobil Anda, itu juga tidak masalah. Jadi ketika Anda mempunyai mobil mewah, tapi kemudian Anda bilang, wah punya mobil mewah itu nanti nggak tawadhu, nggak zuhud, maka saya bilang Anda tidak zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita harus miskin. Zuhud itu adalah zuhud itu adalah ketika Anda sudah tidak lagi memandang derajat. Anda mau jalan kaki, Anda mau duduk lesehan, Anda punya uang 1 miliar, Anda punya uang 100 miliar, tidak mempengaruhi suasana hati Anda, tidak mempengaruhi derajat Anda. Anda tetap istiqomah, Anda tetap nikmat ibadah. Mau dikasih uang banyak, bahkan ketika Anda punya uang 1 miliar, Anda sedekahin 1 miliar, tidak mempengaruhi suasana hati Anda, itu namanya zuhud. Jadi, kita boleh kaya zuhud, miskin zuhud, tidak ada masalah. Oke? Karena saya ikut skenario Allah. Oke? Nah, jadi yang pertama adalah Anda tulis dreamnya harus spesifik. Apa itu spesifik? Spesifik itu jelas. Kalau solehnya itu apa? Kalau solehnya itu apa? Misalnya sholat tepat waktu, hafiz Quran, tilawah Quran, atau apapun, akhlak mulia atau apapun. Nah, kemudian yang kedua spesifik, M-nya apa? Smart. M-nya adalah measurable, yaitu bisa diukur. Maksudnya bisa diukur gimana? Misalnya nih, saya ingin saya kaya, saya ingin saya soleh. Kayanya itu apa? Kalau misalnya ukuran kaya saya adalah saya punya rumah yang seperti ini, misalnya. Atau saya punya mobil yang seperti ini. Nah, sekarang tercapai atau belum? Belum, berarti belum terukurannya jelas. Atau saya pengen soleh. Soleh saya apa? Misalnya tilawah 1 juz sehari. Sekarang gimana? Alhamdulillah nih, sudah. Alhamdulillah, baru setengahnya. Itu tidak masalah, karena Anda menuju kepada sesuatu yang lebih baik dan ukurannya jelas. Ketika Anda hanya bilang soleh dan ukurannya nggak jelas, maka otak bawah sadar Anda nggak akan ngejar ke sana. Tapi ketika ukurannya jelas, dan ukurannya itu harus Anda tentukan sendiri, karena faktor yang berikutnya namanya achievable. Achievable itu artinya masuk akal atau Anda nyaman untuk mendapatkannya. Achievable, contohnya apa? Misalnya nih, kalau saya berdoa atau saya punya dream, misalnya nih, saya hafiz Quran 1 bulan ke depan. Menurut Anda, achieve nggak? Nyaman nggak? Tiap orang beda-beda. Kalau saya sangat bersemangat, saya yakin bisa, maka saya akan bisa. Achieve menurut saya. Tapi menurut sebagian orang yang tajwidnya belum benar, yang tilawahnya masih belentang-belentong, ya nggak masuk akal. Pasti dia nggak bisa. Jadi achieve itu kita sendiri yang bisa menilai. Tapi bukan berarti kita nanti mendiskon diri. Artinya dia aja nggak bisa. Atau bahkan Anda balik. Kalau Pak Agung bisa, aku juga bisa. Nah, berarti Anda bikin achieve. Kenapa? Karena kalau Anda terlalu achieve itu begini ceritanya. Misalnya ya, kita mau bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud. Sebelum tidur, Anda berdoa, Anda berniat, dan kemudian menginginkan ke bawah sadar Anda bilang, semoga aku bangun jam 3 pagi. Menurut Anda, apakah Anda pasti bangun jam 3 pagi? Nah, bisa ya, bisa tidak. Kenapa kok bisa ya, bisa tidak? Karena kalau Anda menganggap jam 3 pagi itu sangat penting, maka otak bawah sadar Anda terlalu menganggap itu penting, maka Anda stres. Maksudnya stres gimana? Maksudnya begini, itu penting sekali sehingga akhirnya Anda terlalu serius. Sehingga ketika Anda tidur, jam 10 bangun, jam 11 bangun, jam 12 bangun, jam 1 bangun. Oh, belum. Ketika jam 3 Anda sudah kecapean. Bisa jadi tidak bangun. Nah, gitu ya. Oke. Atau Anda menganggap sepele. Bawah sadar Anda akhirnya menganggap, oh ini nggak begitu penting. Jam 3 lewat. Tapi kalau Anda relax, Anda nyaman, Anda merasakan achieve, maka insya Allah bawah sadar Anda jam 3 akan membangunkan Anda, dan Anda insya Allah akan bangun jam 3 pagi.
Itu namanya achievable. Oke? Nah, yang berikutnya apa? Smart, reasonable. R-nya adalah bagaimana Anda punya alasan yang sangat kuat. Dan alasan inilah yang akan membuat seseorang itu action. Alasan yang sangat jelas. Alasannya apa? Tiap orang punya alasan beda-beda. Alasan dari dalam dirinya jauh lebih kuat daripada alasan dari luar. Atau dua-duanya sama, tergantung orangnya internal atau eksternal. Nanti kita akan bahas internal dan eksternal di sesi-sesi saya berikutnya di Rumah Motivasi ini. Saya bahas sedikit aja. Orang internal itu adalah dia motivasinya dari dalam dirinya. Anda nasihati apapun dia nggak akan bisa. Kecuali Anda tanya sehingga dia ketemu motivasi dari dirinya, maka dia akan action. Itu orang internal. Makanya dinasihati nggak akan masuk. Anda pernah ketemu dengan orang itu? Atau anak-anak Anda, suami Anda, atau orang keluarga Anda dinasihati nggak bisa. Karena dia orang internal. Tetapi orang-orang seperti ini Anda boleh tanya. Anda boleh ngobrol sampai dia ketemu, aha, aku harus berubah, aku harus sukses. Maka tanpa dinasihatin pun dia akan melesat. Kenapa? Karena dia orang internal. Nasihatnya dari dalam dirinya. Nah, yang kedua adalah orang eksternal. Orang eksternal itu dia akan melihat di sekitarnya. Dia akan banyak meminta masukan dari orang lain sehingga masukan itu akan memotivasi dia untuk lebih bagus. Nah, sama baiknya. Kalau pertanyaan, baik mana internal sama eksternal? Sama baiknya. Ada orang eksternal yang sangat sukses. Saya punya teman-teman yang orang eksternal yang sangat sukses. Ada juga orang internal yang sangat sukses. Jadi ini karunia dari Allah yang patut kita syukuri, tidak perlu dipermasalahkan, tinggal dioptimalkan saja. Nanti kita cari tahu Anda apakah internal atau eksternal. Oke? Nah, itu namanya reasonable. Jadi alasan terkuat apa Anda action. Semakin kuat alasan ini, Anda semakin melangkah dengan sangat kuat. Nah, yang berikutnya adalah T. T-nya adalah timeable. Jadi harus ada waktu. Jadi Anda harus jelas waktunya kapan. Oke, jadi ketika Anda tidak menggunakan waktu, maka otak bawah sadar Anda tidak akan mengejar. Saya ingin kaya, tapi nggak jelas sampai kapan. Dan ketika nggak jelas sampai kapan, akhirnya Anda lupa dengan impian-impian Anda. Anda tulis sesuatu tanpa tanggalnya. Bawah sadar Anda nggak akan ngejar. Tapi ketika bawah sadar Anda mengetahui bahwa Anda bulan Desember tahun sekian, Anda harus kejar itu, maka bawah sadar Anda akan melihat berapa bulan lagi, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Sehingga tiba-tiba jeling, Anda ketemu dengan berbagai macam sesuatu yang Allah tentukan untuk Anda, dan impian Anda tiba-tiba menjadi kenyataan di bulan dan tahun yang Anda tunjuk itu. Sehingga harus jelas, saya ingin menikah Desember 2000 berapa misalnya. Nah, ketika itu masuk ke bawah sadar Anda, insya Allah akan menentukan yang tercepat, ternyaman, terharmonis, yang benar-benar tidak masuk akal kita. Tiba-tiba kita menikah di bulan yang sudah kita tulis itu. Sehingga saatnya Anda tulis smart dream Anda. Apakah impian Anda minimal 1 tahun ke depan? Baik, yang kedua adalah feel. Bagaimana kita merasakan bahwa kita bisa mendapatkan itu semua? Jadi, ketika Anda menulis impian Anda, kata kunci di dalam quantum reach, percepatan untuk jadi kaya, itu adalah, catat kata-kata ini. Bukan seberapa khusyuk Anda meminta, tetapi seberapa syukur Anda menerima. Saya ulang sekali lagi, bukan seberapa khusyuk Anda meminta, tapi seberapa ikhlas Anda menerima. Jadi gimana maksudnya Bang Agung? Maksudnya begini. Seberapa khusyuk itu begini, ya Allah, semoga Desember 2000 sekian aku sudah punya mobil. Itu khusyuk namanya. Khusyuk meminta. Tapi kalau seberapa ikhlas Anda menerima, doanya begini. Alhamdulillah ya Allah, saya terima dengan bahagia rumah aku nikmati, aku terima dan aku bersyukur atas rumah yang sudah aku tempati Desember tahun sekian. Rasanya, feel-nya udah berbeda. Feel-nya udah feel syukur.
Jadi bahagianya bukan nanti ketika kita menempati rumah itu. Tapi bahagianya adalah ketika kita memutuskan saat ini juga, bismillah, yakin, komitmen, punya rumah Desember 2000 sekian. Maka feel Anda akan merasakan bahagia. Dan ketika Anda bahagia, maka Anda akan menarik law of attraction. Kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang akan menjadikan Anda mempermudah impian-impian Anda, mempermudah wujud dari impian-impian Anda. Dan Allah yang akan mengizinkan Anda mendapatkan rumah itu di bulan Desember 2000 sekian. Karena la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi dari awal pun Anda sudah bersyukur. Ketika Anda merasakan feel-nya bahagia, berdoa punya rumah itu, Anda bayangkan rumah itu ada tempati, feel-nya udah bahagia. Allah itu suka sekali kalau Anda berdoa dengan rasa syukur. Maka Allah akan dekat dengan Anda. Allah akan menyayangi Anda. Dan Allah akan memberikan jauh lebih, yang lebih dari Anda inginkan. Subhanallah. Masya Allah. Jadi tahapan dari membangun feel ini adalah Anda tulis. Anda tulis setiap pagi. Bahkan Anda tulis, Anda bikin foto-fotonya, Anda bingkai di kamar Anda. Kemudian Anda baca tiap pagi, Anda lihat tiap pagi, Anda doakan tiap pagi. Sehingga ketika Anda lakukan itu terus, maka Anda sebuah tindakan yang Anda lakukan setiap pagi. Dan itu namanya incantation. Incantation itu apa? Incantation adalah sesuatu kegiatan yang Anda lakukan terus-menerus. Dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan mempengaruhi hidup Anda. Dan ketika hidup Anda berubah, maka kebahagiaan Anda juga akan berubah. Hidup Anda akan bahagia. Jadi, Anda tulis setiap pagi, lakukan incantation. Saya perjelas lagi, incantation itu adalah Anda mengucapkannya dan ada feel, ada rasa. Jadi ketika setiap Anda lihat papan dream Anda, dream board Anda yang Anda tempel di kamar Anda mungkin, fotonya seperti Anda, bahkan Anda kasih foto Anda misalnya di depan Ka'bah, foto Anda di depan rumah mewah, foto Anda bahkan makam Anda seperti apa, dikunjungi sekian orang, boleh. Anda lakukan semuanya. Dan setiap Anda melihat itu, Anda berdoa itu, Anda feel. Namanya incantation. Dan itu akan menjadikan bawah sadar Anda akan semakin yakin. Sehingga feel Anda dapat. Ketika itu sudah menjadi darah daging dalam diri Anda, maka Anda akan luar biasa. Anda akan menjadi sesuatu yang sangat biasa. Karena ada 3 tahapan sekalian. Bagaimana seseorang itu akan berubah menjadi kaya, berubah menjadi miliarder. Ada 3 tahapan. 1. Bagaimana merubah takut menjadi berani. Takut menjadi berani. Iya. Misalnya Anda belum menjadi seorang pengusaha. Atau Anda masih mahasiswa. Atau Anda sudah bekerja. Biasanya kalau dunia bekerja, itu dunia di zona nyaman. Anda bekerja tiap bulan terima uang. Ketika Anda mau berpindah ke zona entrepreneur, ada nggak rasa takut? Nah, kalau rasa takut itu ada, itu wajar, tidak masalah. Oke? Tapi kalau takutnya berlebihan sampai Anda nggak berani bisnis, berarti itu masalah. Kita perlu selesaikan. Oke, jadi yang pertama adalah mengubah takut menjadi berani. Sebentar lagi saya ajarkan gimana caranya dengan waktu yang sangat singkat Anda berani dan menghilangkan semua rasa takut Anda. Anda boleh terapkan kepada anak-anak Anda yang mereka ketakutan ke dapur, dia akan langsung berani ke dapur. Oke? Kita ajarkan sebentar lagi. Yang kedua adalah mengubah berani menjadi komitmen. Oke? Dan yang ketiga, mengubah komitmen menjadi keyakinan. Maka Anda akan sukses. 3 tahapan ya. 1, takut menjadi berani, berani menjadi komitmen, komitmen menjadi yakin atau melekat dalam diri kita. Saya bahas yang pertama dulu. Mengubah takut menjadi berani. Oke. Bapak Ibu sekalian, bagaimana munculnya rasa takut itu? Oke, kita bahas dulu secara teknologi pikiran. Ada nggak anak kecil itu yang takut? Misalnya, anak kecil, bayi, dia disuruh kemana? Bayi itu nggak ada yang takut. Tapi kenapa kok tiba-tiba sekarang dia jadi penakut? Dewasa jadi penakut? Karena ada sebuah kejadian yang akhirnya dia membuat sebuah disebut namanya trauma yang ada dalam diri kita. Mungkin secara bahasa pasaran lah kita sebut namanya trauma.
Kalau bahasa kedokteran bukan trauma, oke? Nah, karena dia merasa takut, dari mana munculnya rasa takut? Nah, munculnya rasa takut itu adalah seperti ini, Ibu sekalian. Nah, munculnya rasa takut itu begini. Oke, Bapak Ibu silakan berpikir. Misalnya nih, Anda menonton sebuah film horor. Film horor yang sangat menakutkan. Yang satu, nontonnya di bioskop XX1 atau di bioskop terkenal. Kemudian nontonnya layar lebar dan kemudian sound systemnya Dolby Stereo THX yang sangat menggema. Nontonnya jam 12 malam sendirian dan tiba-tiba di depannya ada orang yang ngerokok kemenyan. Atau orang yang kedua. Orang yang kedua ini nonton film horor yang sama, tetapi dia nontonnya siang hari bolong jam 12 siang. Nonton rame-rame di sebuah televisi kecil 14 in hitam putih, suaranya kresek-kresek. Kira-kira menakutkan yang mana? Oh, yang pertama kan? Iya. Jadi, itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Ketika Anda mau memulai bisnis, tiba-tiba Anda membuat film ketakutannya itu. Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau hutang gimana? Itu seperti Anda masukkan film itu ke dalam sebuah layar besar, sauronnya tinggi sehingga ada semakin ketakutan. Nah, cara menghilangkannya gimana? Ketika muncul kayak begitu, Anda langsung perkecil. Jadi seperti TV kecil, burem, kecil-kecil. Kemudian Anda bikin film tandingan. Nanti kalau aku telat mulainya, orang lain udah sukses, aku belum. Jadi bayangkan nikmatnya seperti apa. Ketika Anda terbayang nikmatnya bikin film yang besar, ketakutannya film yang kecil. Maka dari film yang besar kita jadi film yang kecil, itu ketakutannya hilang. Oke? Keberaniannya dibalik. Dinaikin kepada film yang besar. Sehingga Anda seketika saat itu juga langsung bilang, aku berani, siap untuk sukses. Nah, jadi itulah. Nah, sekarang ternyata ketika dia sukses, ternyata dia berani, tapi ternyata dia tidak komitmen. Bagaimana membuat komitmen? Tahapan yang kedua. Bagaimana cara membuat komitmen? Itu adalah, yaitu orang akan komitmen itu hanya dua hal. Yaitu mencari nikmat, menghindari sengsara. Oke, Bapak Ibu saya tanya. Sahabat Rumah Motivasi, saya tanya. Siapa yang sepakat bahwa olahraga itu menyehatkan? Oh, sepakat kita ya semuanya bahwa olahraga itu menyehatkan. Tetapi pertanyaan saya, siapa yang setiap pagi olahraga? Saya tahu jawaban Anda. Oke, kenapa Anda tidak mau olahraga? Karena olahraga itu menyakitkan. Sedangkan bawah sadar kita bilang tadi, mencari nikmat, menghilangi sengsara. Olahraga itu sengsara. Makanya Anda menghindari sengsara. Anda nggak mau olahraga. Tetapi kalau dokter Anda bilang, kalau Anda tidak olahraga, hidup Anda tinggal 1 tahun lagi. Kira-kira Anda olahraga atau enggak? Saya yakin Anda pasti olahraga. Kenapa? Karena meninggal itu jauh lebih menyakitkan. Sakit itu jauh lebih menyakitkan. Sehingga Anda pilih olahraga. Karena Anda mengejar nikmat. Nah, begitu juga dengan ketika Anda menulis impian Anda. Maka cari sesuatu yang membuat Anda komitmen. Nikmatnya seperti apa? Sengsaranya seperti apa? Maka Anda akan komitmen. Nah, ternyata ada yang jauh lebih hebat lagi dari hanya sekedar komitmen. Apa? Yaitu ketika Anda sudah meyakininya, mengimaninya. Meyakini apa? Yes, aku sangat yakin bahwa aku bisa 100 juta sebulan. Di darahku ini mengalir seorang entrepreneur yang pendapatannya, income-nya 100 juta sebulan. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu boleh lihat di channel-channel selanjutnya bagaimana terapinya. Anda boleh download terapinya agar bagaimana 100 juta sebulan itu sudah menyatu dengan diri Anda. Ini akan lebih cepat kalau Anda menggunakan terapi-terapi hipnosis dari hipnosis terapi yang saya adakan di website saya atau di YouTube saya. Anda boleh download, Anda boleh lakukan self terapi, tinggal memutar kata-kata saya, mendengarkan audio-audio saya, dan kemudian Anda tinggal berbaring dan itu masuk di bawah sadar Anda. Karena kalau sudah di bawah sadar, maka Anda akan yakin, Anda akan melesat.
Bahkan ketika ada orang mencemooh 100 juta, 100 juta sebulan, ngimpi lo. Tapi Anda enggak. Darahku sudah mengatakan, itu namanya iman, itu namanya yakin bahwa saya bisa dapat 100 juta sebulan. Jadi ibu sekalian, sampai di sini dulu. Masih ada poin-poin berikutnya yang perlu kita lanjutkan. Nanti lihat video lanjutannya. Saya Agung, saya bahagia sekali bisa membantu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.